Halo, selamat pagi. Selamat ketemu lagi sama aku, tukang cuap-cuap. Oke, hari ini tanggal 2 Maret 2022. Pukul 7.44 sekarang ini, masih pagi. Harinya gerimis di luar. Hujannya mulai malam tadi kayaknya, udah malam. Sampai sekarang hujan. Suhunya dingin, sejuk kayak gitu, lumayan kan? Apa kabar kalian sekarang? Lagi ngapain? Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga mungkin lagi sibuk ya, berbenah-benah rumah, nyapu, apa itu, mungkin jam segini sudah sarapan ya semua. Bagi yang belum sarapan mungkin masih nyiapin sarapan, ada yang cuci baju, ya kayak gitu kegiatan ibu rumah tangga. Bagi yang kerja di kantor udah ngantor kayaknya kalau jam segini udah berangkat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, aku doain ya, dan di dalam lindungannya. Sukses selalu hari ini. Oke, aku sekarang mau bacain kayak tips aja sih, kayak apa ya, modal tips kayak gitu tentang ikan, pengetahuan aja, pengetahuan kayak gitu, pengetahuan ringan. Aku banyak biskuit murah tapi enak. Aku bacain ya untuk kalian, untuk aku juga. Ikan, manfaat dan cara memilihnya. Mungkin ibu-ibu pada tahu udah, bagi ini mungkin ada remaja putri yang belum tahu ya, dengar dan simak aja sambil tangannya kerja ngapain kayak gitu, masak atau apa ya, didengerin aja. Dibandingkan produk hewani lain seperti daging sapi dan ayam, sesungguhnya ikan memiliki beberapa kelebihan. Selain harga yang umumnya relatif lebih murah, ikan yang dijual di pasaran pun jenisnya sangat beragam. Mulai dari ikan laut sampai ikan yang dibudidayakan di air tawar, seperti ikan mas, mujair, gurame, dan lele. Kelebihan lain, ikan segar sangat kaya nutrisi dan karena rendah kalori, hingga ikan cocok bagi Anda yang sedang mengurangi lemak hewani dan sedang mengikuti diet, teman-teman, atau penurunan berat badan. Bagi yang overweight kayak gitu kan, bagus mengkonsumsi daging ikan dibanding yang lainnya. Dan meski memiliki kandungan gizi dan protein yang relatif sama, daging ikan dianggap lebih baik dari daging sapi merah karena ikan lebih banyak mengandung omega 3 dan omega 6. Aku sebutan ya jenis ikannya sama omega 3, kandungan omega 3 dan omega 6-nya per 100 gram ikan. Ikan sardin 1,2 omega 3-nya, omega 6-nya 2,2. Ikan tuna 2,1, lebih besar dari sardin. Omega 6-nya 3,2. Ikan cakalang 1,5 omega 3-nya dan omega 6-nya 2,7. Ikan kembung omega 3-nya 5,0 dan omega 6-nya 3,0. Ikan makarel omega 3-nya 1,9 dan omega 6-nya 2,8. Ikan herring omega 3 1,4, omega 6 1,5. Ikan salmon omega 3 nya 1,6,
omega 6-nya 2,1, ikan tenggiri omega 3-nya 2,6, omega 6-nya 3,7, ikan tongkol 1,5 omega 3-nya, dan omega 6-nya 1,8 gram. Ini gram semua ya. Ikan teriknya omega 3-nya 1,4 dan omega 6-nya 1,6. Berarti yang paling gede adalah ikan kembung. Kalau omega 3-nya kan 5 omega 3-nya dan omega 6-nya 3. Kalah ya ikan salmon. Tertinggi yang pertama ikan kembung, habis itu yang kedua ikan tenggiri, dan lalu ikan tuna. Yang lainnya datar-datar aja, sama-sama kayak gitu. Berarti ikan kembung lebih gede. Habis itu ikan tenggiri, kalah ikan salmon yang mahal itu. Oke. Omega 3 dan omega 6 termasuk dalam asam lemak tak jenuh jamak esensial yang berguna untuk memperkuat daya tahan otot jantung, meningkatkan kecerdasan otak jika diberikan sejak dini, dan melenturkan pembuluh darah, hingga dapat juga menurunkan kadar trigliserida atau lemak jahat, lemak total, dan mencegah penggumpalan darah. Hasil sebuah penelitian terbaru juga menyebutkan konsumsi ikan berperan mencegah munculnya beragam jenis kanker. Omega 3 dan omega 6 ini berasal dari beragam jenis ikan, terutama yang berasal dari laut seperti sardin, tuna, cakalang, kembung, makarel, herring, salem, bonito, dan lainnya. Guna meningkatkan kadar omega 3 asam lemak ini dalam darah, Anda setidaknya harus mengkonsumsi ikan-ikan laut ini seminggu 2 kali. Berarti minimal seminggu 2 kali makan ikan kayak gitu untuk mencukupi asupan omega 3 dan omega 6-nya teman-teman. 2 kali seminggu paling enggak. Oke, cara pengolahan lagi, kukus dan tim. Meski kaya manfaat, sayangnya banyak yang sering bermasalah dengan amis ikan, baunya itu, bau anyirnya itu. Bahkan setelah dimasak, biasanya masih ada bau amisnya. Makanya banyak orang yang nggak bisa makan ikan karena alasannya bau amis kayak gitu kan. Itu tergantung pengolahannya sih sebenarnya. Untuk menghilangkan aroma ini sebelum diolah, keluarkan insang dan seluruh lambung ikan. Kalau aku sih kayak gitu. Aku kalau bersihin ikan pasti insang tak keluarin. Tapi bagi orang yang suka kepala ikan ditanak atau dimasak sambal kayak gitu kan, masak kuning kayak gitu, atau di sayur kayak gitu kepala ikan itu biasanya kan nggak mau ngebuang itu. Mereka memang super bisa mencoba amis. Kalau aku nggak, aku buang semua insannya, perutnya semua, tak korek sampai bersih. Kalau aku lanjut. Oke, aku ulang sedikit. Untuk menghilangkan aroma ini sebelum diolah, keluarkan insang dan seluruh lambung ikan. Kemudian bersihkan sisiknya. Setelah itu lumuri dengan air jeruk yang dicampur dengan garam. Biasanya kalau ibuku biasa masak itu biasanya kunyit tipsnya kan, tipsnya ibuku, kunyit diulek kan kayak gitu, sedikit aja seujung jari kayak gitu, kunyit sama asam jawa itu, tumbuhan itu, asam jawa sedikit juga diulek-ulek, tambah garam, dikasih air, habis itu baru dikasih ke ikan kayak gitu, dilumurin kayak gitu kan, jadi wangi. Ada juga kan banyak yang pakai, kalau ibu kayak gitu pakai bawang putih sama
kunyit kayak gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Kalau aku sih jeruk sama garam aja biasanya udah nggak amis lagi biasanya. Lanjut. Kalau selama ini Anda terbiasa mengolah ikan dengan menggorengnya, cobalah untuk menggunakan cara lain, misalnya dikukus dan ditim. Pasalnya, omega 3 mudah menguap bila terkena panas. Selain itu, ikan juga akan terasa lebih gurih dan enak jika dimasak dengan cara dikukus dan tim. Benar ya teman-teman? Dikukus atau ditim itu lebih asli sih, tapi kalau aku suka digoreng. Lebih wangi. Kayak garing-garing di luar kayak gitu. Yalah, sesuai selera aja. Tapi kata tips di sini, karena omega 3 dan omega 6 itu mudah hilang kalau kena panas, lebih baik dikukus atau ditim. Ya suka-suka teman lah. Kayak gitu. Mungkin masaknya jangan terlalu dengan suhu yang panas kan, kayak gitu. Mulai sekarang biasakanlah untuk mengkonsumsi ikan laut di keluarga Anda. Besar manfaatnya dan murah pula harganya. Oke. Ini ada tips juga untuk memilih ikan segar. Saat membeli ikan di pasar, kenalilah yang segar dengan ciri-ciri fisiknya seperti berikut. 1. Mata ikannya segar, terang, bening, menonjol, dan cembung. Bersih kayak gitu matanya, jernih kayak gitu, enggak yang merah-merah kayak gimana. Habis itu 2. Insang berwarna merah sampai merah tua, terang cerah, beraroma segar, dan tidak berlendir. Habis itu nomor 3, sisik ikan masih utuh, belum banyak yang hilang, melekat kuat dan mengkilat. Kemudian yang keempat, tipsnya ikan beraroma segar, bukan kayak bau busuk-busuk gitu mungkin ya. Yang kelima, jika ditekan daging ikan kenyal dan teksturnya akan cepat kembali. Begitu, sekian aja ya teman-teman tentang ikan, manfaat dan cara memilihnya. Mungkin teman-teman udah belikan hari ini ya untuk untuk disantap untuk pagi, siang atau santap malamnya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk teman-teman semua. God bless you. Nanti kita ketemu di video aku baca buku, aku baca cerpen, dan tips juga mungkin tentang konsultasi kesehatan juga kayak gitu. Love you all teman-teman. God bless you. Bye-bye.